saya terpaksa harus merujuk pada sebuah informasi yang dikirim teman saya mengenai JK. Kata dia, JK pada dasarnya memang rasis. Yang disebut dalam kisah ini adalah soal sikap JK terhadap umat Kristen. Dalam informasi itu diungkapkan bahwa di masa mahasiswanya, JK diketahui terlibat dalam aksi rasial anti-Kristen. Cerita ini termuat dalam disertasi doktoral Mujibur Rahman di Universitas Leiden, Belanda. Menurut Mujibur Rahman, JK diduga terlibat dalam penyerangan terhadap beberapa fasilitas keagamaan di Makassar pada 1 Oktober 1967. Penyerangan itu didahului pernyataan seorang guru agama Kristen yang menyerang Nabi Muhammad. Dewan Gereja-Gereja di Indonesia mengakui bahwa guru tersebut memang telah mengeluarkan pernyataan yang melecehkan Nabi Muhammad. Namun, itu adalah pandangan pribadi sang guru. Tak bisa dihindari, protes umat Islam pun meledak. Suasana menjadi mencekam. Dalam kondisi itu, JK yang ketika itu menjabat sebagai pimpinan Himpunan Mahasiswa Islam, HMI, bicara melalui 2 stasiun milik organisasi mahasiswa itu. JK menginstruksikan semua anggota HMI dan organisasi muslim lainnya untuk mendatangi masjid terdekat pada jam 8 malam. Setelah sembahyang Isya, massa yang terkumpul langsung melakukan penyerangan terhadap fasilitas-fasilitas keagamaan. Dalam aksi penyerangan terjadi perusakan terhadap 9 gereja Protestan, 4 gereja Katolik, 1 asrama biarawati, 1 akademi teologi, 1 kantor Persatuan Mahasiswa Kristen, dan 2 sekolah Katolik. Disertasi Mujibur Rahman itu tidak menjelaskan apakah JK dengan sengaja memobilisasi massa untuk menyerang fasilitas-fasilitas keagamaan itu. Tapi yang jelas, penyerangan dilakukan setelah massa berkumpul di masjid karena seruan JK. Mari kita baca bersama doktoral tesis Mujibur Rahman Al-Banjari berjudul Feeling Threatened, Muslim-Christian Relations in Indonesia's New Order yang diterbitkan oleh Amsterdam University Press, Leiden pada tahun 2006. Kita langsung ke halaman 38 yang berjudul Serangan Muslim terhadap Fasilitas Kristen di Makassar. Tidak lama setelah ketegangan yang disebabkan oleh 2 pertanyaan parlemen, pada 1 Oktober 1967, umat Muslim di Makassar menyerang bangunan-bangunan Kristen di kota tersebut. Pada 4 Oktober, Kompas melaporkan bahwa serangan itu mengakibatkan kerusakan serius pada bangunan dan perabotan milik Kristen. Menurut laporan Muslim, serangan tersebut dipicu oleh kasus yang melibatkan H.K. Mangunbahan, seorang guru agama Kristen di Sekolah Menengah Ekonomi Makassar yang mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Muhammad adalah orang bodoh karena tidak bisa membaca dan menulis, serta bahwa Muhammad hanya menikahi 9 istrinya dan hidup dalam perzinahan dengan perempuan lain. Isu ini berlangsung dari 24 September hingga 1 Oktober 1967. Pada 1 Oktober 1967, DGI atau Dewan Gereja Indonesia Makassar mengonfirmasi bahwa Mangunbahan memang membuat pernyataan tersebut, tetapi menganggapnya sebagai pendapat pribadi. Pada malam hari itu, orang-orang yang beribadah di masjid-masjid di kota Makassar keluar ke jalan dan menyerang gereja-gereja serta bangunan lainnya. Namun demikian, jika kita membaca laporan Muslim dengan cermat, seperti yang diamati oleh Bolan, alasan utama serangan tersebut adalah persepsi umat Muslim terhadap sikap agresif dan demonstrasi aktivitas Kristen di tengah mayoritas Muslim di Makassar. Salah satunya adalah rencana pelaksanaan sidang raya DGI yang akan diadakan di kota tersebut dari 29 Oktober hingga 8 November 1967. Majalah Katolik Praba menerbitkan deskripsi rinci tentang serangan tersebut. Menurut laporan ini, serangan itu bukanlah spontan, melainkan telah direncanakan dan diorganisir dengan baik. Praba melaporkan bahwa HMI di Makassar memiliki 2 stasiun radio yang digunakan untuk menyiarkan khutbah-khutbah Muslim yang provokatif selama 3 bulan sebelum serangan. Tabloid mingguan lokal bernama Progresif juga sering memuat pandangan-pandangan provokatif terhadap umat Kristen. Pada tanggal 1 Oktober, organisasi pelajar Muslim tingkat sekolah menengah PII berkumpul di depan sebuah pusat kesehatan Muhammadiyah di Makassar, di mana mereka membuat pernyataan bahwa mereka siap mati sebagai martir untuk membela Islam.
Selain itu, pada hari yang sama, melalui stasiun radio HMI, pemimpin HMI Yusuf Kala, yang kemudian pada tahun 2004 menjadi Wakil Presiden Indonesia, menginstruksikan semua anggota HMI dan organisasi Muslim lainnya untuk datang ke masjid-masjid terdekat pada pukul 8 malam. Setelah sholat Isya, umat Muslim mulai menyerang bangunan-bangunan Kristen, sementara pengeras suara masjid meneriakan Allahu Akbar, bela agamamu, jadilah martir. Bangunan-bangunan Kristen yang diserang dalam peristiwa tersebut meliputi 9 gereja Protestan, 4 gereja Katolik, 1 asrama biarawati, 1 akademi teologi, 1 kantor organisasi mahasiswa Katolik PMKRI, dan 2 sekolah Katolik. Serangan di Makassar segera berkembang menjadi isu nasional di Jakarta. Muhammad Natsir, pemimpin reformis Muslim, mengatakan bahwa serangan itu tidak baik, tetapi baginya peristiwa tersebut merupakan luapan yang mencerminkan puncak kekecewaan umat Muslim terhadap aktivitas misionaris Kristen yang agresif, sebuah pernyataan yang dapat ditafsirkan sebagai pembenaran atas serangan tersebut. Demikian pula editorial surat kabar tradisionalis Muslim Duta Masyarakat setelah menggambarkan kasus Melauboh dan kunjungan dari rumah ke rumah oleh beberapa misionaris Kristen ke rumah-rumah Muslim menyatakan bahwa serangan Makassar harus dipahami melalui sebab-sebabnya. Sebaliknya, tidak ada pihak Kristen yang setuju dengan alasan tersebut. Aktivis PMKRI menyatakan bahwa tindakan itu bertentangan dengan Pancasila dan meminta pemerintah untuk menyelidiki kasus tersebut serta membawa para tersangka ke pengadilan. Majalah Katolik Basis, selain mengkritik Mangunbahan, juga menyayangkan bahwa umat Muslim mengambil hukum di tangan sendiri, bahwa surat kabar lokal memperkeruh situasi, dan bahwa Panglima Angkatan Darat daerah tidak melakukan apapun untuk mencegah serangan tersebut. Sementara itu, editorial Kompas dalam komentarnya mengenai serangan tersebut menyarankan agar para pemimpin agama tidak mengeksploitasi sensitivitas keagamaan dan mendorong mereka untuk terus melakukan dialog. Seperti halnya umat Katolik, umat Protestan juga menyampaikan pernyataan kritis terhadap serangan tersebut. Pemimpin DGI, TB Simatupang, menulis bahwa bagi sebagian orang, serangan itu dipengaruhi oleh kelompok pemberontak Islam sebelumnya, mengacu pada Darul Islam, atau oleh kaum komunis. Yang lain mengatakan bahwa hal itu terjadi karena sebagian orang menganggap Sulawesi Selatan sebagai wilayah Islam, sehingga pandangan mereka bertentangan dengan pandangan umat Kristen yang memahami setiap wilayah negara berdasarkan Pancasila, yakni perspektif nasionalis, bukan agama. Dan ada pula yang menyatakan bahwa ini merupakan bagian dari rencana untuk mempersempit ruang gerak umat Kristen di seluruh negeri. Dapat diasumsikan bahwa berbagai kemungkinan penjelasan ini sebenarnya mencerminkan pandangan di kalangan umat Kristen, karena semuanya cenderung menggambarkan umat Muslim sebagai pihak yang menentang Pancasila dan umat Kristen. Selain itu, tidak satupun dari penjelasan Simatupang yang merujuk pada klaim Muslim bahwa serangan tersebut dipicu oleh penistaan terhadap Nabi serta agresivitas misi Kristen. Namun, JCT Simorangkir dalam pidatonya pada Kongres Nasional Parkindo di Bandung pada 18 hingga 22 Oktober 1967, sebagian menanggapi klaim tersebut. Ia mengatakan bahwa harus diakui ada cara-cara tertentu yang digunakan oleh sebagian misionaris Protestan dan Katolik yang dapat membahayakan kerjasama, bahkan tugas pemberitaan Injil itu sendiri. Namun, menurutnya, masalah utama bukanlah agresivitas sebagian misionaris, melainkan kebebasan beragama. Ia juga memuji DGI Sulawesi Selatan yang telah menegur HK Mangunbahan karena melakukan penistaan terhadap Muhammad, meskipun hal itu terjadi akibat pertanyaan provokatif dari seorang murid muslimnya. Meskipun terjadi serangan dari pihak Muslim, pihak militer tampaknya tidak ingin membatalkan sidang raya DGI di Makassar. Jenderal Syarif Tayyip, salah satu wakil ketua DPR GR, menyatakan bahwa sidang tersebut harus tetap dilaksanakan di kota itu karena seluruh wilayah di negara ini adalah milik semua rakyat Indonesia tanpa memandang latar belakang agama masing-masing. Oleh karena itu, di bawah perlindungan aparat keamanan, sidang raya tersebut berhasil diselenggarakan. Menanggapi serangan itu, para delegasi sidang menyatakan bahwa peristiwa tersebut merupakan pelanggaran internal atau perongrongan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Para pemimpin DGI juga mendorong para delegasi dalam sidang untuk lebih bersemangat dalam memberitakan Injil. Dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan, Sidang Raya DGI kembali menegaskan bahwa Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara dan umat Kristen dapat menerima suatu undang-undang mengenai hubungan antar agama dengan syarat bahwa undang-undang tersebut dibuat oleh otoritas negara serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan hak asasi manusia. Nah, beginilah cara Yusuf Kalla menghasut Muslim supaya mereka menjadi beringas dan kehilangan hati nurani. Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Semua pihak. Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun, saya syahid. Mari kita dengar kenyataannya. Jadi dia tuh memandang bahwa di ajaran Kristen ada loh ajarannya kalau misalnya orang Kristen ngebunuh Islam nanti bakalan mati syahid gitu. Emang iya sebagai umat Kristiani dan anak Tuhan? Memang iya? Tentu tidak. Oh iya, gimana tuh? Ini kenapa Cindy yang ditanya, karena Cindy ini Kristen. Iya. Jadi kan memang kalau di ajaran kami, di ajaran Kristen itu sama sekali nggak ada ajaran. Jadi Tuhan tidak mengajarkan untuk membunuh, karena kalau misalnya ya pasti umat Kristen tahulah 10 perintah Allah, itu bahkan diperintah ke berapa ya aku lupa, itu jangan membunuh. Jadi kita tuh nggak pernah ajarin kamu Nggak bunuh pernah orang kamu mati diajarin. syahid gitu, enggak ya, tidak pernah seujung Ya. kuku pun. Apa ada di dalam ajaran Islam bahwa kalau kita membunuh orang Kristen, ya kita akan mati syahid? Omongan Pak JK ini familiar di aku. Karena mungkin aku dulu kan pernah diajarkan dengan kaum-kaum yang lumayan fanatik ya. Maksudnya kayak Maksudnya? aku dididik di Konservatif. Iya, sekolahnya dengan ini orang-orang yang mendidik aku ini lumayan konservatif gitu. Di sekolah maksudnya? Di sekolah Iya. waktu itu. Familiar. SD nih kayaknya. SMP. Kalau Gimana, SD gimana? kalau SD kan mungkin ya masih kis-kis gitu ya, maksudnya kayak Bocil. gitu, mana masuk gitu ya. Iya. Tapi waktu aku SMP tuh kayaknya aku diajarin tuh. Oh. Kayaknya diceritakan dan diajarkan. Cuma kan maksudnya kalau untuk yang sekarang kan nggak relevan. Untuk aku di zaman SMP itu udah nggak relevan bunuh-bunuhan. Cuma aku sempat dengar memang kalau umat Islam membunuh umat, sebenarnya nggak spesifik umat Kristen, umat non-Islam itu mati syahid, kita yang membunuh itu. Serius? Itu aku ada familiar tuh. Kita pahami dulu diksi atau pilihan katanya ya. Pak Yusuf Kalla mengatakan Islam dan Kristen berpendapat. Islam dan Kristen berpendapat. Pak Yusuf Kalla tidak mengatakan orang Islam dan orang Kristen. Jadi kita bisa asumsikan yang dimaksud Pak Yusuf Kalla adalah ajaran agamanya. Yang kedua, Pak Yusuf Kalla mengatakan baik Islam maupun Kristen meyakini menewaskan musuh itu syahid atau masuk surga. Menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Sekarang mari kita buka dua kitab suci Al-Quran dan Injil. Kita cek apa benar ada perintah untuk menewaskan musuh seperti yang Pak Yusuf Kalla katakan. Surat Muhammad ayat 4. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, penggalah leher mereka. Dan seterusnya dan seterusnya. Surat Al-Baqarah ayat 191. Bunuhlah mereka dimanapun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Dan seterusnya dan seterusnya. Surat At-Taubah ayat 5. Apabila bulan-bulan haram telah berlalu, bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kau temui. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Pak Yusuf Kalla benar dalam kitab suci Al-Quran memang ada perintah untuk menewaskan musuh. Sekarang kita buka Alkitab Injil, kita cek apa perintah Tuhan kepada umat Kristen soal cara memperlakukan musuh-musuhnya. Lukas 6:27, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu. Matius 5:39, tetapi aku berkata kepada kamu, janganlah kamu melawan orang-orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan kepada siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga padanya pipi kirimu. Roma 12:17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ternyata di Alkitab Injil tidak ada perintah untuk menewaskan musuh, yang ada malah perintah untuk mengasihi musuh. Jadi pernyataan Pak Yusuf Kalla soal Kristen ini salah. Jadi terbukti ya, kalian umat Kristen memang ajaran cinta kasih, sampai kepada musuh pun kalian diperintahkan untuk mengasihi. Keren sih. Provokasi yang sangat luar biasa
dan sangat kuat untuk mengadu domba antara umat agama. Bahkan Yusuf Kala melakukan provokasi ini di atas mimbar, yang dimana seharusnya mimbar itu digunakan untuk berkhotbah, untuk menyampaikan berita agama, untuk melakukan pengajaran agama yang baik, tapi digunakan oleh Yusuf Kala untuk memprovokasi. Mohon maaf, saya adalah orang Kristen, walaupun saya bukan orang yang agamis sekali, tapi selama saya memeluk agama Kristen, tidak ada satu kata pun ya yang pernah diajarkan untuk kita membunuh demi surga. Kita tidak pernah diajarkan itu sama sekali, dan di dalam Alkitab tidak pernah ada tertulis hal seperti itu. Bahkan kami selalu diajarkan untuk mengasihi siapapun, tidak harus sesama agama Kristen. Kita harus mengasihi sesama umat manusia. Kami diajarkan untuk mengampuni, bahkan memaafkan siapapun yang bersalah pada kita. Bahkan kita diajarkan, apabila kamu ditampar pipi kiri, berikanlah pipi kanan. Buat teman-teman yang mungkin masih belum paham tentang perilaku manusia, cara menghasut kebencian bukanlah dengan cara berkata, "Hei, kamu harus membenci dia." Tetapi dengan berkata, "Hei, dia benci kamu." Reaksi orang terhadap kedua pernyataan, "kamu harus benci dia" dan "dia benci kamu" kurang lebih sama. Yang pertama timbul bukan pertanyaan apakah benar, tetapi pertanyaan kenapa. Kamu harus benci dia menimbulkan pertanyaan, kenapa saya harus benci dia? Dia membenci kamu menimbulkan pertanyaan, kenapa dia membenci saya? Dan jawaban kedua pertanyaan itu, kenapa saya harus benci dia dan kenapa dia membenci saya, juga sama. Sama-sama tidak ada jawaban. Tetapi dampaknya berbeda. Kenapa saya harus benci dia dan tidak ada jawaban, menghasilkan saya tidak mau benci dia. Tetapi kenapa dia membenci saya dan tidak ada jawaban, menghasilkan saya juga tidak suka kepada dia yang membenci saya tanpa sebab. Itulah yang dilakukan oleh Yusuf Kala dengan berkata dusta. Kristen berpikir bunuh orang Islam demi syahid. Dengan berkata seperti itu, umat Islam merasa tidak salah jika balas bunuh orang Kristen demi syahid. Dan bahkan mungkin ada orang-orang yang akan berpikir, sebelum orang Kristen bunuh gue, mending gue bunuh dia duluan. Karena mendengarkan dusta Yusuf Kala. Jadi sekarang kita sudah mengerti bagaimana Yusuf Kala menghasut himpunan mahasiswa Islam untuk menyerang orang Kristen, membakar gereja, dan melakukan berbagai perbuatan biadab lainnya. Jika kamu mau jadi orang bodoh yang gampang dihasut dan ditipu untuk melakukan berbagai kejahatan dan mengira kamu bisa masuk surga dengan melakukan kebiadaban, silahkan terus ikuti agamanya Yusuf Kala. Tetapi jika kamu sudah sadar dan tidak mau jadi orang bodoh, lebih baik kamu murtad dan cari agama lain. Tak ada paksaan dalam agama, tapi kenyataannya tidak sama. Boleh datang, tidak boleh
jadi gila. Tak perlu takut ancaman ke neraka. Tak perlu tergiur janji-janji surga. Ajaran yang salah tak perlu dibelah, supaya jangan nanti kau jadi gila. Tak perlu takut ancaman ke neraka. Tak perlu tergiur janji-janji surga. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Naikkan gaji, kurangi pekerjaan, tambahkan fasilitas ibadah, perbanyak cuti. Aduh, pusing gue sama orang-orang ini. Kerjanya malas, keterampilannya kurang, tetapi nuntutnya banyak banget. Hai, apakah kamu baik-baik saja? Masalah SDM di perusahaan bikin aku pusing. Pasti masalahnya mereka malas kerja, kemampuan kurang, dan banyak menuntut kan? Loh, kok kamu tahu? Tentu saja. Semua orang tahu sifat mayoritas Indonesia. Jadi solusinya apa? Apakah kamu sudah coba ganti dengan orang-orang Kristen? Orang-orang Kristen emang beda? Tentu saja beda. Orang Kristen cenderung lebih pintar, lebih rajin, dan tidak banyak menuntut. Oh, begitu ya. Tetapi di mana aku bisa mencari karyawan Kristen? Nah, sekarang sudah ada aplikasi Iktus. Kamu bisa dengan mudah mencari orang-orang Kristen yang mau kerja. Wah, aplikasi ini bagus sekali. Mulai sekarang saya akan cari karyawan di Iktus. Nah, buat kamu yang cari kerja, buruan bergabung dengan iktus.com. Kami menunggu kamu di Iktus. Jangan lupa bagikan video ini Dan ajak teman-teman yang lain bergabung di Iktus.